Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali pada video tip ini, Om Bro kembali menjawab request dari sobat-sobat Jamrok Mania melalui WA. Beberapa hari yang lalu ada sahabat yang ngechat sama Om Bro ya, dan itu memang belum Om Bro balas karena di WA hanya untuk bertanya dan jawaban ada di video tip. Untuk pertanyaan itu sebagai berikut. Om Bro, cucak hijau saya itu tiba-tiba terjatuh ya, dari tangkringan dia jatuh ke bawah, terus dia tidak bisa bangun lagi. Itu gejalanya pada habis sahur itu ya, pagi hari lampu dinyalakan, cucak hijau itu kaget ya, kaget karena di situ mungkin banyak cecak atau yang lain ya, dia terjatuh tapi dia tidak bisa bangkit lagi. Nah, di sini Om Bro akan memberikan informasi tentang gejala atau apa yang dinamakan dengan spot jantung pada cucak hijau ya. Jadi seperti ini untuk sobat-sobat semua. Apabila kita melihat cucak hijau ya, cucak hijau tiba-tiba terjatuh terus dia tidak bisa bangun lagi karena kaget dan yang lainnya, itu bukan tetelo ya. Sekali lagi, untuk tetelo sama spot jantung itu berbeda ya. Jadi apabila cucak hijau itu terkena yang namanya spot jantung ya, spot itu bukan hanya penyakit pada tumbuhan seperti aglonema seperti ini ya, tetapi juga ada pada burung ya, terutama burung-burung pemakan buah yang rawan sekali kaget atau sensitif. Biasanya terjadi pada cucak hijau, cucak jenggot, ataupun kapas tembak. Biasanya ketiga burung itu yang rentan sekali terkena yang namanya spot jantung gitu ya. Terus kita akan membahas tentang uraian atau penjabaran gejala serta apa yang menyebabkan cucak hijau itu bisa terkena yang namanya spot jantung. Mari kita ulas videonya ya, video tip ini dengan kondisi tetap santai, damai, dan sejahtera. Nah, seperti ini. Cucak hijau maupun kapas tembak maupun cucak jenggot itu biasanya burung yang sensitif. Tapi yang pertama sensitif yaitu si cucak hijau, kedua kapas tembak, dan yang ketiga cucak jenggot. Jadi cucak jenggot itu masih tergolong lebih aman ya. Yang paling rawan yaitu cucak hijau. Kenapa bisa dinamakan burung yang sensitif? Sensitif artinya burung yang mudah kaget. Mudah kaget ini biasa terjadi pada cucak hijau di dalam pergantian waktu, artinya dari malam ke pagi. Biasanya cucak hijau itu kan masih tidur, terkadang dia kaget, terbangun dengan kaget. Kagetnya itu bukan karena mungkin kita yang memaksa dia bangun atau yang lain, tetapi kagetnya itu bisa berasal dari gangguan hewan. Biasanya cicak itu ya, cicak itu mencari pakan, sisa-sisa pakan di sangkar cucak hijau, dan di situ si cicak itu tanpa sengaja atau disengaja menyenggol tubuh cucak hijau sehingga cucak hijau kaget, dan di kagetnya itu dia terjatuh, dan itu yang dinamakan spot jantung ya. Spot jantung ini artinya cucak hijau yang terjatuh dari tangkringan sampai ke lantai atau di tembok dan dia tidak bisa bangun, itu yang dinamakan spot jantung. Itu sekali lagi, spot jantung sama tetelo beda ya. Jadi spot jantung itu akibat atau penyebabnya yaitu faktor kaget yang disebabkan oleh sesuatu, entah diri kita ataupun dari gangguan binatang, entah itu cicak, entah itu tikus, entah itu kucing. Intinya benda-benda yang membuat cucak hijau itu sensitif atau dia merasa takut sehingga menyebabkan yang namanya spot jantung itu ya. Nah, jadi apabila cucak hijau terkena spot jantung, biasanya dia itu tidak lumpuh ya, tetapi dia merasa kayak trauma, drop, sehingga dia mengalami yang namanya kelumpuhan dalam waktu sementara, tetapi tidak dalam waktu jangka panjang seperti tetelo ya. Sekali lagi, spot jantung ini nantinya apabila mengenai cucak hijau, dia akan mengalami kejang atau kaku sementara pada cucak hijau. Dan biasanya pula cucak hijau yang terkena spot jantung ini ya, dia
susah sekali untuk naik ke tangkringan. Dia lebih agresif di mana itu, di dasar ya, di lantai-lantai itu, di lantai sangkar, entah dia loncat ke sana, geser ke sana, atau geser ke sini memakai sayapnya ya, karena adanya kekejangan itu, kekejangan pada otot-otot burung, terutama pada kakinya itu dia kejang, sehingga dia untuk berbalik-balik dia menggunakan sayapnya, biasanya seperti itu ya. Dan untuk mengatasi supaya cucak hijau itu aman ya, aman dari yang namanya spot jantung, supaya nantinya dia juga akan bugar sehat kembali, kita bisa membantunya dengan memberi makan di di lantainya itu. Semasa cucak hijau masih mengalami spot jantung dan belum pulih, kita bisa membantunya dengan memberikan makan, dan makan itu kita taruh di lantainya ya. Yang ideal itu kita taruh pisang ya, pisang atau kroto gitu, karena kroto itu mempercepat cucak hijau itu nanti akan on kembali ya. Dan untuk membantu minumnya, silahkan ditetesi ke mulutnya dengan air putih ya, air putih saja itu ya, air putih, karena air putih itu akan membantu kebugarannya. Kalau memang kondisinya sudah sangat tragis, bisa menggunakan air gula ya, air gula putih bisa, air gula Jawa bisa, tetapi jangan yang terlalu manis. Itu hanya kita teteskan beberapa tetes supaya masuk dan mengena di saluran pencernaan burung itu sendiri. Oke ya. Terus untuk buah, berilah buah yang sudah sangat masak, dan buah itu juga Anda taruh di lantai. Karena apa? Burung yang sedang mengalami spot ya, spot jantung itu dia susah untuk naik ke tangkringan. Jadi kita harus membantunya, membantu pemulihan, serta membantu cara makan burung itu sendiri. Dan sampai berapa lama untuk cucak hijau yang mengalami spot jantung ini akan sembuh? Biasanya itu relatif dari perlakuan atau bantuan kita pada cucak hijau itu sendiri. Kalau kita hanya membiarkan cucak hijau itu tanpa kita sediakan makanan yang mudah dijangkau oleh burung, serta minum yang mudah dijangkau oleh burung, itu akan lama dan akan mengakibatkan kematian pada cucak hijau itu sendiri. Jadi untuk cucak hijau yang terkena spot jantung memang harus kita tangani dengan serius. Kita berikan bantuan makanan serta pengobatan cukup kita menggunakan air putih saja ya, kita teteskan ke mulutnya, karena pada saat cucak hijau terkena spot jantung itu dia hanya bisa makan dan susah sekali untuk minum ya. Jadi kita harus membantunya. Jadi sehari mungkin 4 kali atau 5 kali bisa kita bantu dengan minum gitu ya. Terus kita pegang perlahan-lahan, kita pegang burungnya perlahan-lahan, sama yang kram-kram itu di sendi-sendi, khususnya pada kaki itu bisa kita urut-urut dengan lembut ya, jangan terlalu kencang, tapi lembut, supaya tidak terlalu kaku dan burung akan cepat pulih itu. Dan efek buruk dari spot jantung ini apabila kita yang namanya itu low gitu ya, low atau lamban merespon, akibatnya ya tetap akan berujung ke kematian itu ya. Jadi untuk sobat-sobat Jamtrok Mania, untuk pengetahuan tentang spot jantung ini ya, spot jantung ini ada terjadi, tetapi tidaklah sebanyak yang kita pikirkan, karena cucak hijau sekarang itu bandel-bandel, apalagi cucak hijau yang udah juara atau mental juara, dia kaget, terjatuh dia bangun lagi, terjatuh dia bangun lagi. Jadi untuk mentalnya tuh, untuk cucak hijau saat ini sudah rentan, maksud sudah jarang sekali terkena yang namanya spot jantung ya gitu, karena mental dari cucak hijau itu sudah kita asah. Dan biasanya untuk cucak hijau yang terkena spot jantung ini adalah cucak hijau rumahan, biasanya cucak hijau rumahan yang jarang sekali dibawa ke sana, bawa ke sini. Jadi dia seakan-akan itu dia memang kurang pergaulan, istilahnya seperti itu. Beda dengan burung yang sudah digantangkan ke sana ke sini, itu akan beda lagi ceritanya ya, beda dengan cucak hijau yang rumahan. Dan biasanya spot jantung ini memang lebih cenderung menyerang pada cucak hijau rumahan, di mana cucak hijau itu yang rumahan itu belumlah terlatih mentalnya, belumlah terlalu
terbiasa dengan getaran atau gangguan. Kalau cucak hijau yang sudah dilombakan itu kan dia sudah terbiasa, bonceng motor sana sini, ada apa itu di jalan, ada jalan rusak ditabrak bludak-bludaknya biasa. Dia tuh udah terbiasa, beda dengan cucak hijau yang rumahan. Jadi untuk apa itu cucak hijau yang sudah sering juara, sudah sering kontes juara ya, itu 99% tuh berada pada titik aman ya, titik aman pada yang namanya spot jantung gitu ya. Dan untuk spot jantung ini tidak hanya menyerang pada cucak hijau, sekali lagi ya, tidak hanya cucak hijau, kapas tembak, cucak jenggot itu pun juga akan terkena, tetapi tidaklah separah cucak hijau. Kalau kapas tembak itu dia lebih cenderung rentan ya daripada si cucak jenggot, tetapi yang paling rentan utama ya tetap cucak hijau, karena cucak hijau itu burung yang sangat sensitif sekali. Dia burung tertidur ya, burung tidur itu akan mudah kaget apabila terkena benda atau dibangunkan secara tiba-tiba. Dan solusi terakhir dari Om Bro, bagaimana supaya burung aman, senantiasa aman. Nah, untuk menjaga keamanan ini, terbiasakanlah burung itu dikerodong. Kalau untuk rumahan, biasakan kalau malam dikerodong. Karena apa? Untuk kerodong ini apa itu burung terhindar dari gangguan cicak, gitu ya. Terus terhindar dari gangguan-gangguan di mana burung itu merasa ketakutan dengan benda, entah topi, entah payung dan lainnya gitu. Dan untuk yang kedua itu jangan sekali-sekali mengembunkan atau membawa burung dalam kondisi tidur kalau burung itu tidak terbiasa, supaya tidak kaget, karena efek dari spot jantung ini ya imbasnya ya dari kaget itu sendiri ya, sumbernya dari kaget itu sendiri. Jadi apabila burung masih tidur dan belum pernah terbiasa dibangunkan, ya biarkan dia bangun sendiri. Kalau udah bangun barulah diangkat, ditaruh di luar, dijemur atau dianginkan gitu ya. Itu titik aman menghindari spot jantung pada cucak hijau. Jadi untuk penanganan sudah Om Bro sampaikan di depan ya, untuk menghindarinya juga sudah Om Bro sampaikan. Untuk gejala juga gejala atau penyebab sudah Om Bro sampaikan. Semoga Anda lebih sensitif atau lebih peka untuk mendalami yang namanya cucak hijau ya, karena cucak hijau itu penuh dengan misteri dan harus diulas supaya lebih terbuka dan lebih banyak kita mengenal apa itu yang namanya cucak hijau. Nah, hanya itu ya untuk sobat-sobat Jamtrok Mania pada edisi spot jantung pada cucak hijau. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.